Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan sampai kita masuk ke dalam salah satu bulan dari 4 bulan yang memiliki keistimewaan dan dimuliakan dalam Islam yang kita kenal sebagai Ashhurul Hurum. Dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram. Sahabat Buninul Islam TV rahimakumullah, dalam ayat tersebut yang dimaksud bulan haram adalah 4 bulan mulia di luar Ramadan, yakni Zulqa'dah, Zulhizzah, Muharram dan Rajab. Dan disebut Al-Ashhurul Hurum karena pada bulan-bulan tersebut umat Islam dilarang menumpahkan darah atau mengadakan peperangan dalam konteks qital. Bulan Rajab ini merupakan bulan pembuka di antara bulan-bulan yang baik, sehingga Rasul memerintahkan agar kita memperbanyak melaksanakan ketaatan kepada Allah karena pahala yang dilipat gandakan termasuk menjauhi larangan karena siksa yang diberikan akan Allah lipat gandakan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, Al-amalus shalihu a'dhamu azran fil ashuril hurum wa dzulmu fihinna a'dhamu minadz-dzulmi fima siwahunna. Artinya, amal soleh lebih agung pahalanya di dalam bulan-bulan haram. Sedangkan zalim pada bulan tersebut lebih besar dari zalim di dalam bulan-bulan selainnya. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, dalam tinjauan sejarah, bulan ini merupakan bulan di mana Rasulullah mengalami sebuah perjalanan spiritual ditemani malaikat Jibril melalui Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Peristiwa penting ini terjadi pada hari Jumat pertama di bulan Rajab, yang hari ini kita kenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, buah penting dari peristiwa tersebut adalah diperintahkannya sholat 5 waktu sebagai bentuk penghambaan kita selaku manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa misi pertama
diutusnya semua rasul dari mulai Nabi Nuh alaihi salam, karena beliau diutus pada kalangan umat pertama sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi yang paling utama dan pokoknya ialah menerangkan serta mengingatkan kembali penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa sampai detik ini pun status kita adalah seorang hamba dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekat antara si kaya dan si miskin. Tidak ada bedanya antara penguasa dengan rakyat jelata. Tidak ada hijab antara orang yang berilmu dengan orang yang minim ilmu. Semua terikat dengan status seorang hamba yang dituntut harus senantiasa menghambakan diri kepada Zat yang maha mulia lagi tinggi. Penguasa yang menguasai seluruh langit dan bumi. Sahabat Baiti rahimakumullah, kesadaran terhadap status kita sebagai hamba memang sangatlah penting apapun status kita. Karena itu akan menghadirkan sikap tawadhu dalam diri kita, bahwa kita itu bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita tidak punya apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah. Dan memiliki tingkat kebergantungan yang kuat hanya kepada Allah. Karena jika kesadaran sebagai seorang hamba hilang pada diri seseorang, maka akan menjadikan orang tersebut orang yang melampaui batas, merasa cukup dan tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Baiti rahimakumullah, jika status seorang hamba hilang pada seorang penguasa, akan menjadikan penguasa tersebut sebagai penguasa yang diktator, otoriter, sombong, merasa kuat, bahkan sesumbar seperti yang terjadi pada Fir'aun. Kekuasaan yang tinggi membuatnya lupa, bahkan menjadikan dirinya layaknya Tuhan yang maha tinggi. Dan jika status hamba hilang pada seorang yang kaya, akan menjadikan dirinya sombong dengan hartanya, menjadikan hartanya sebagai alat untuk memperbudak orang lain, bahkan yang lebih parah, hilang tingkat kebergantungan dirinya kepada Allah disebabkan hartanya. Dalam sejarah banyak orang yang terlena dan berpaling dari Allah akibat dari banyaknya harta, layaknya Qarun atau Sa'labah. Mereka menganggap semua itu hasil usahanya sendiri, bukan sebuah anugerah dari Allah. Begitu besar bahaya yang akan terjadi jika eksistensi kita sebagai seorang hamba hilang dalam jiwa kita. Dan yang paling penting, kita semua akan pulang, meninggal, dan mempertanggungjawabkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, diperintahkanlah ibadah, dan realisasi dari ibadah itu diantaranya adalah sholat. Sahabat Baiti rahimakumullah, semua manusia harus membuktikan status hambanya dengan sholat. Dan sebaliknya, jika ada manusia yang menolak untuk sholat, secara tidak langsung dia telah berlaku sombong terhadap Allah. Layaknya kesombongan iblis yang menolak sujud kepada Adam, sedang kita hari ini menolak sujud kepada yang menciptakan Adam. Sahabat Baiti rahimakumullah, bahkan Nabi dan Rasul juga menunaikan sholat. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan menerima risalah, itu kalimatnya menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintahnya adalah sholat. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran, surah Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallah la ilaha illa ana fa'buddi wa aqimis sholah lidzikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga menunaikan sholat, dan itu tercatat dalam surah Maryam ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kemudian Nabi Zakaria ketika meminta keturunan kepada Allah, di saat semua makhluk menyatakan tidak mungkin mendapatkan keturunan karena usia yang telah lanjut, juga dengan sholat. Itu tercatat dalam surat Al-Imran ayat 38 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika dza'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladzunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Nabi Ismail alaihissalam, kakek moyang Nabi Muhammad SAW, juga menunaikan sholat, bahkan meminta keluarganya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Sehingga dari sini kita sadar bahwa sholat ini bukan hanya untuk Rasulullah saja, melainkan setiap nabi pun melaksanakan sholat. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW ketika menerima perintah sholat itu kalimatnya berupa hamba. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bi abdihi, bukan bi nabiyhi atau bi rasulihi. Karena itu di sarahnya Sahih Muslim nomor 162, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat, untuk menegaskan status kita sebagai hamba. Karena itulah dalam sholat kita menegaskan diri kita hamba. Sebanyak 17 kali kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, momentum Rajab ini kita harus meningkatkan kualitas sholat kita, supaya kita bisa menemukan hakikat hidup kita yang sebenarnya. Jangan-jangan selama ini kita sukses dalam urusan dunia, harta kita luar biasa, karir kita sukses, kedudukan kita tinggi, tapi kita tidak pernah sholat, maka kita tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari jaga sholat kita, karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, perbedaan insan beriman yang taat dengan orang yang ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholatnya. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya benar, maka indikator baik untuk segala amal lainnya. Tapi jika sholatnya bermasalah, maka ada masalah besar untuk amalan-amalan yang lainnya. Hadanallah wa yakum ajma'in billah fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.